Apa yang menyebabkan kelima handphone ini tuh murah? Barengan sama gue Bewok, mari kita investigasi mulai dari brand sampai performanya. Tapi sebelum jauh lebih dalam, gue mau disclaimer dulu nih, kalau semua produk ini gue dapatkan di Shopee. Soalnya belanja dari rumah kebutuhan elektronik mending di Shopee aja deh. Mulai dari smartphone, kemudian aksesoris, kebutuhan komputer untuk work from home, elektronik rumah dan dapur sampai aksesoris gaming itu semua lengkap dan lebih murah di Shopee. Karena di Shopee kalian bisa dapat gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan 50.000 dan voucher cashback spesial untuk produk elektronik. Mending nih ya kalian cek page elektronik murah di Shopee right now. Yang pertama akan gue buka adalah X20 Pro. Alasan kenapa gue beli produk ini karena bener-bener murah banget bosku. Kalau dilihat dari speknya gitu ya, sama yang tertera di iklan sama di deskripsinya. Oke, X20 Pro ini boxnya kosongan ya bro, polos banget, nggak ada apa-apanya, masih polos kayak gue. Terus ini cuma ada warna hitam. Kita buka. Nah, ini dilapisin lagi sama bubble wrap. Ini unit, wes, boba nih belakangnya. Kemudian paket pembeliannya seperti biasa, dapat handsfree, kemudian kepala charger sama kabel chargernya nih, belum USB Type-C. Tuh, masih micro USB biasa. Kemudian ini ada kepala chargernya, kita cek dulu. Dia itu 5 volt 2 ampere. Dan bentukannya ini mirip banget sama Samsung, bosku. Cuman karena boxnya kosong, jadi gua nggak tahu nih X20 Pro nih dari brand mana ya, doski. Mendingan kita buka barang-barang, mungkin ada di website atau apa gitu ya. Sekarang kita cek. Pertama-tama mari kita tanya dulu Mbah Google dengan mengetik X20 atau 20 Pro official website. Cetreng. Nah tuh ada tuh www.cubot.net. Lu pada tahu nggak Cubot? Kalau lu nulis sih pakai tangan kiri, lu berarti nulisnya pakai tangan Cubot tuh. Oke, kita buka dulu. Gue juga nggak tahu-tahu amat sih soal si Cubot ini, tapi kita buka dulu official websitenya. Kita cek Doski ini jualnya produk-produk apa aja gitu. Lengkap nih di websitenya. Do itu jual smartphone, kemudian wearables, aksesoris, cuma 3. Sebenarnya yang bakal gue point out di sini adalah masalah RAM-nya, bosku. Karena gede banget dan harganya tuh nggak wajar gitu. Apakah ini benar-benar 8 GB RAM-nya, internal storage-nya 256 GB. Nanti kita cek. Ternyata si Cubot ini, Doski tuh berasal dari Shenzhen. Iya bener Shenzhen bro. Terima kasih udah ngoreksi. Shenzhen, kemudian kita buka dulu, ada nggak nih X20 Pro-nya? Ada ternyata bosku. Di sini Cubot X20 itu apa? Di sini Cubot X20 Pro. Kemudian kita learn more. Sekarang kita cek spesifikasi dari X20 Pro. Ini AI prosesor and triple kamera. Kita scroll ke bawah. Nah, kayak gini tuh. 2,5D, kemudian di bawahnya lagi kameranya tuh lu bisa lihat ya. Spesifikasi kameranya. Kemudian ini big style, more focus, buat foto, ada AI-nya juga kameranya, ultra wide, ultra epic. Kalau dilihat dari websitenya sih ini handphone kayaknya legit banget ya. Terpercaya gitu websitenya, selayaknya memang smartphone pada umumnya yang punya official website gitu bro. Kalian bisa lihat, cek di sini, mulai dari kamera, kemudian AI-nya juga ada, kemudian apalagi nih di bawahnya. Desain, terus pakai Helio P60 prosesor. Nah, di sini untuk RAM-nya dia 6 GB, kemudian internal storage-nya 128 GB. Tapi gue beli di Shopee itu variannya yang 8/256 GB dengan harga cuman 1 jutaan aja. Gak masuk akal kan bro? Makanya gue penasaran, gue pengen cek nih bener-bener nggak nih 8 GB. Langsung aja bosku kita cek kalau gitu. Ini adalah tampilan dari user interface X20 Pro. Bagaimana pendapat kalian? Tuh. Xiaomi banget sih. Ya wajar ya, sama-sama handphone dari Cina tuh. Kita cek RAM-nya sekarang. Di About Phone, model number X20 Pro.
Android version 9 Pie. Barangkali ntar bisa di-upgrade ke Android 10 ya kan. Mana nih RAM-nya? Status storage nggak ada ya. Oke, nggak ada di sini. Kita buka sekarang storage. Ini internal storage-nya 256 GB tapi sudah terpakai 32 GB. Berarti bener nih ya, internal storage-nya oke. Kemudian kita cek untuk RAM-nya. Di mana nih ngecek RAM-nya? Kagak ada kayaknya. Apa kita download aplikasi dulu ya buat ngecek RAM? Biasanya di About Phone tuh ada RAM, tapi gue cek nggak ada. Terus gue cek di storage juga kagak ada. Tuh. Jadi mungkin kita akan download aplikasi untuk mengecek apakah benar-benar 8 GB RAM-nya. Masuk ke Play Store, tapi gue harus sign in dulu nih. Tomorrow. Ternyata setelah kita download AIDA 64, dia bener-bener 8 GB tuh RAM-nya. Internal storage-nya bener-bener 256 GB. Mantul. Enak juga nih ya, dapat handphone harganya cuma sejuta, RAM-nya 8 GB, ROM-nya 256 GB. Sekarang lanjut, kita cek kameranya si Boba. Kayak gimana nih kualitasnya? Kita masuk ke kamera. Kemudian kita akan selfie dulu. Nah. Wih deh. Kaget gue sama bunyinya. Kita ambil kamera belakang sekarang. Nah, gue foto nih si dedaunan sekarang. Nih, hasil fotonya. Ini kamera belakang. Ini kamera depan. Selfie Sukaisi. Tuh. Lumayan sih ya hasil kameranya. Ya pecah-pecah dikit sih. Ya wajar, lu pikir handphone sejuta ya kan? Selfie-nya lumayan dagum loh. Seenggaknya terbukti lah ya. Kamera Boba iPhone 11 ala-ala. Ini kan udah kita coba dikit-dikit nih spesifikasinya. Kalau kata Nidia, kalau kalian mau cek spesifikasi lebih detail, bisa dicek di scene berikut ini. Selanjutnya yang bakal kita obrak-abrik adalah S10. Bukan S10 dari Samsung ya bosku, tapi ini S10 dari Prime. Tapi kita lihat di boxnya, ini S10 Plus. Gue nggak tahu nih harus percaya sama yang mana. Lanjut kita buka ya. Nah ini unitnya. Set. Hayo, sekilas mirip siapa? Oke, ini paket pembeliannya dapet apa aja ya? Handsfree. Handsfree-nya zaman dulu banget. Kayak Nokia punya. Terus dapet kabel charger, belum USB Type-C. Ini masih USB kabel biasa. Kemudian dapat kepala charger yang punya kekuatan berapa nih? Oh, 5 volt 1 ampere. Ketinggalan nih, dapat juga silicone case. Tuh, warnanya bening. Nah, ini parah banget nih. Begitu gua nyalain, logonya Samsung, bro. Tuh. Ini replika apa bagaimana ini? Sumpah, super copy apa gimana sih? Kita cek nanti user interface-nya ya. 12 seconds later. Dan setelah kita lihat user interface-nya, ini Samsung banget. Lu lihat deh. Sekarang gue bandingin nih sama Samsung S10 Plus gue. Tuh. Mirip ya? Serupa tapi tak sama gitu nih kalau kita lihat gini tuh. Tapi begitu kita buka settingnya, set. Mana setting? Tarau! Wow, ini Android-nya masih Oreo. Tuh, ternyata di sini beneran tuh model numbernya S10 Plus, padahal gue beli di Shopee tuh S10. Kemudian kita lihat bawahnya, cukup ya. Ini status dan segala macam. Kita cek sekarang di storage. Nah, internal storage-nya sih bener 128 GB. Sekarang kita cek buka aplikasi AIDA 64. Sistem. Bener sekali Bapak Bagus, ternyata dia RAM-nya cuman 1 GB.
Berarti nggak sesuai nih sama yang ditulis di deskripsi gitu. Karena gue belinya RAM-nya 6 GB, tapi datangnya ini cuman 2 GB. Sisa space-nya tuh tinggal 1,2 GB. By the way, gue nggak dapetin produk ini dari Shopee tuh harganya 800.000, ada cashback 50%. Untuk spesifikasi lebih lanjut, kalian bisa cek di scene berikutnya. Next, ada Dingding X11s. Ada Dingding X11s. Ada Dingding, ada Dingding, ada Dingding. Geli banget. HP ini speknya biasa aja sih. Gue beli karena harganya 735.000, bro. Dan yang bikin gue beli lagi nih, karena si Dingding tuh dari mana dia? Brand asalnya. Nanti bakal kita cek. Oke, ini unit dari smartphone-nya. Kita kesampingkan dulu. Ayo, kayak siapa desainnya? Oke, ntar belakangan. Dapat anti gores, kemudian dapat silikon case warnanya bening, dapat kartu garansi dan buku-buku manual. Ini baterainya dong masih dicoplok. Tuh. Baterai masih copotan ya. Kemudian ini ada handsfree in-ear. Lalu ada kabel USB. Kemudian ada kepala charger yang punya kekuatan 5 volt 1 ampere. Kalau dilihat dari unit handphonenya, kartu garansinya, baterainya, kemudian boxnya, ini handphone kayaknya legit banget. Tapi apakah dia punya website resminya? Mari kita cek. Kita tanya Mbah Google. Ding, berapa tuh? X11s. Untungnya, Doski punya website resmi. Namanya www.dingdingmobile.com.my. Jadi ternyata si Dingding Pak Dingding ini adalah brand asal Malaysia. Setelah kita cek di website resminya, ternyata si Dingding ini hanya memproduksi smartphone aja. Gitu. Ini kalau misalnya kalian lihat di produk, tuh banyak banget tuh produknya yang dijual. Tapi kalau kita masuk ke online shop, ini banyak banget produk-produknya. Ada yang now, ada yang udah sold out gitu ya. Terus kemudian kita bawah lagi nih. Nah, adanya tuh cuman Dingding X11, nggak ada yang X11s. Mungkin ini memang websitenya belum di-update kali ya, dan gue rasa ini juga produknya bener-bener Dingding Pak Dingding yang asli nih, gitu. Ini nih yang bikin unik. 2020 cuy, handphone masih aja copot baterai. Nah, masukin SIM card dari sini nih, tuh, SIM card 1. Nah, ini SIM card 2 ya kan, ini micro SD. Kita serosot. Ya. Nih lambangnya tuh, fontnya sama ya. Ini adalah tampilan user interface dari Dingding X11s. Asal di handphone dari Malaysia, tapi wallpapernya ini Indonesia banget. Ada Monas, nih, ada Monas, ada Menara BNI 46, ada Candi, ya kan? Bro, agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Sekarang kita buka setting, kemudian kita cek di About Phone, System. Modelnya bener nih, X11s, kemudian Android versionnya dia juga masih pakai Oreo. Loh kok begini ya masuknya? Biasanya langsung ada muncul Oreo, kenapa dia? Oreo. Kemudian ya itulah beberapa informasinya. Kita lanjut ke storage. Ini internal storage-nya 16 GB yang sudah terpakai 4 GB. Kemudian RAM-nya, di mana dia ada RAM-nya? Nggak ada ya RAM-nya. Tapi pas gue beli sih keterangan di deskripsinya tuh 2 GB. Gitu. Ya kalau lu punya budget sekitar 735.000 ya, lu bisa langsung beli handphone Dingding ini bro. Karena lu bisa ngelihat Monas ya kan, Menara BNI 46, lihat Candi ya kan. Kurang apa coba? Nih deh, berikut blog informasiin spesifikasi detail dari Dingding X11s. Sebelum kita berlanjut, gue mau ngingetin lagi nih, kalau kalian mau belanja dari rumah untuk kebutuhan elektronik, mending di Shopee aja. Mulai dari smartphone, aksesoris, kebutuhan komputer untuk work from home, elektronik rumah dan dapur, sampai aksesoris gaming, semua ada. Lengkap dan lebih murah di Shopee.
Dan di Shopee juga, kalian bisa mendapatkan gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan 50.000 dan voucher cashback spesial untuk produk elektronik. Langsung aja cek page elektronik murah di Shopee right now. Next ada HP buat para pangeran bosku. Prince PC9. Kenapa namanya Prince gitu ya? Mungkin ini dikhususkan buat anak-anak sultan. Tapi anak sultannya yang udah bangkrut. Karena gue beli cuman harganya tuh 1.050.000 aja. Wajar sih karena RAM-nya cuman 2 GB gitu ya. Yang gak wajar tuh tadi si Cubot X20 Pro ngerusak pasaran tuh doski. Kita lihat unit dari device-nya. Ini agak burak nih bro. Dapat silicone case. Tuh, sedikit burik. Oke, dan tampilan belakangnya nih desainnya kayak siapa yo? Redmi Note 3. Mirip-mirip ya. Kemudian dapat lagi hands free in-ear juga. USB cable. Dan kepala charger. Gue agak penasaran sih ya, pengen cari tahu lebih dalam gitu ya. Si Prince ini brand asal mana nih? Coba gue tanya Mbah Google. Prince kayak mana ya tulisannya tadi? Prince P PC9 Cetreng. Tuh, memang nggak ada website resminya. Paling ada dari Shopee tuh, description produknya gitu. Dan kita pun sulit nih nyari spesifikasi detail. Jadi kita cek dari dalamnya dulu aja ya. Ada yang unik nih bro, dari HP Prince PC9 ini. Jadi dia tuh kalau mau dinyalain harus dilepas dulu nih segel yang ada di baterainya. User interface-nya ya sesuai lah ya sama harganya. Gak neko-neko, cocok banget buat yang nyari HP murah dan beda dari yang lain. Luas RAM-nya 2 GB, kemudian OS-nya sudah Oreo. Dan modelnya beneran tertulis PC9. Jadi lumayan legit lah ya, walaupun kagak ada website resminya. Berikut gue informasikan spesifikasi lengkap dari Prince PC9. Kalau yang satu ini nih, menurut gua lebih jelas ketimbang yang lainnya. Karena gue belinya di Shopee Mall. Kalau yang tadi itu gue belinya di Star Seller biasa. Jadi, lebih terjamin keamanan dan keasliannya bosku. Nama produknya adalah In-One Benko V7 Beyond Connection. Yang gue beli dengan harga 1 juta kurang 1.000 alias 999.000 karena lagi ada potongan harga. Langsung aja kita obrak-abrik kardusnya. Set. Oke, segelnya kita buka dulu. Ini gue agak penasaran sih, karena ini segelnya dia lava. Kalian pernah tahu kan smartphone yang brandnya lava? Tuh. Apakah dia satu manajemen atau satu perusahaan gitu ya? Nanti kita cari tahu untuk kita cek di websitenya. Ini speknya. Kita buka kardusnya. Wah, ini terlihat orisinil ya handphonenya. Tuh. Oke. Kemudian di dalamnya ada silicone case. Kemudian ini ada kartu garansi. Lalu baterainya ternyata juga dicoplok. Lanjut dia dapat handsfree, tapi modelnya kayak zaman dulu gitu handsfree-nya. Kabel USB, belum Type-C juga. Kemudian ada kepala charger yang punya kekuatan supranatural. Ini 5 volt 1,5 ampere. Langsung aja kita nyalain handphonenya, tapi kita buka dulu nih back covernya karena dia baterainya tuh, wah nggak ada selahnya nih, mana sih? Kalau dilihat dari desain back covernya, gokil juga nih, diamond cut gitu. Kita buka, set, kan tadi gue nggak nemu tuh ya, set, dan bodohnya gue tuh fokusnya di pinggiran sebelah sini. Biasanya kan di sini nih back covernya kalau mau dibuka. Ternyata doski adanya di sebelah mari bro. Baru bisa dicoplok. Oke. Ini buat masukin SIM card 1, ini SIM card 2, ini buat micro SD abosku. Langsung aja kita masukin baterainya. Serosot. Tuh, bener kan lava? Dan ini adalah tampilan user interface dari Benko V7. Tuh. Kita cek ke bagian setting. Kemudian kita masuk ke About Phone, System, About Phone. Tuh. Device name-nya V7.
Kemudian ke bawah, ini RAM-nya 2 GB, internal storage-nya 16 GB. Pakai Android Pie, bukan Oreo lagi. Tapi ketika diklik, dia nggak keluar P-nya bro. Tuh, cuman keluar begini doang nih, Android version. Nah ini tampilannya yang bener kayak gini nih. Ada informasi RAM-nya, ada informasi ROM-nya gitu ya. Terus kemudian device name sama Android version. Kalau tadi kan kita cek nggak ada tuh RAM sama ROM-nya. Gitu, sip. Dan ternyata Doski itu asalnya dari Shenzhen. Kalau kalian lihat di sini, copyright 2018 Shenzhen. Dan uniknya nih, Doski itu ternyata modelnya tuh kayak Xiaomi. Kalau kalian lihat ke produk, nah kebuka nih. Kategori produknya tuh ada digital elektronik, kemudian daily life produk, kemudian ada electronic beauty, ada fashion aksesoris gitu ya. Kurang lebih sama lah seperti Xiaomi. Anehnya lagi nih, ketika gua coba cari untuk Benko V7, gua nggak nemu. Dan gua tuh disuruh diarahinnya tuh ke website yang satunya lagi. Namanya tuh benkomobile.com. Nah di sini barulah kalian bisa lihat produk-produk smartphone dari Benko. Jadi si In-One ini dia punya banyak anak, bosku. Salah satunya si Benko. Legit sih ya kalau yang ini. Dan di websitenya ini dia tuh ada 3 produk handphone sama 1 wireless. Wajar sih ya, produknya belum terlalu banyak. Pemain awal nih kayaknya ya, makanya belum terkenal banget. Tapi kalau dilihat dari speknya sih agak leh uga ya. Berikut gue informasikan deh spesifikasi lengkap dari Benko V7. Adakah rekomendasi dari kalian para Pricebook Mania yang tahu handphone aneh yang gak masuk akal biar nanti bewok lanjut investigasi lagi, bosku? Tolonglah kalian bisa langsung tulis di kolom komentar biar bewok tahu. Dan sekarang bewok ingetin lagi nih, belanja dari rumah untuk kebutuhan elektronik mending di Shopee aja deh. Mulai dari smartphone, aksesoris, kebutuhan komputer buat WFH, elektronik buat rumah ataupun buat dapur, sampai aksesoris gaming, semua tuh lengkap dan lebih murah di Shopee. Karena di Shopee, kalian tuh bisa dapat gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan 50.000 dan voucher cashback spesial untuk produk elektronik. Langsung aja cek page elektronik murah di Shopee right now.